Sudah menjadi rahasia umum di kalangan para pemuda yang ingin membesarkan otot bahwa di La Luna Gym adalah tempat yang selain untuk berolahraga juga menjadi tempat untuk mencari pasangan. 1 tahun yang lalu aku bergabung ke sana 3 kali dalam seminggu, datang untuk melatih dan membesarkan ototku plus mencari pasangan. Baru 1 minggu yang lalu aku mendapat teman yang klik. Gugun namanya, usia 30-an, masih sendiri. Tapi ini orang seperti nasabah mekar, sulit sekali didekati dan selalu menghindar. Bulan ini aku harus sudah bisa, itu tekadku. Gugun memang benar-benar menjaga tubuhnya, seolah itu adalah asetnya yang paling berharga. Tampangnya maco, pakai banget. Otot-otot lengannya besar dan bagian kaki atas juga sudah membentuk otot-otot yang sempurna. Aku tahu dia masih sendiri, dan aku tahu dari cara ia memandang laki-laki lain di dalam ruangan gym itu, Gugun bisa kupastikan juga sepertiku, suka lontong. Ada seorang pria matang, mungkin usia 40-an tahun ke atas. Kepada pria inilah mata Gugun selalu melirik. Ia dengan gaya seperti James Bond selalu berhasil melirik tanpa tahu orangnya. Tapi aku tahu. Dia tahu aku sering memperhatikannya dari kejauhan. Dan ketika aku sudah tidak memandangnya, dia melakukan lirikan kepadaku yang nyaris tak terlihat olehku. Tapi aku tahu, sebuah lampu kuning yang membuatku terus bersemangat untuk bisa dekat dengan dia. Targetku bulan depan, dia harus sudah tunduk bertekuk lutut di depanku yang sudah memegang tali. Tapi ternyata tidak semudah itu. 1 bulan berlalu, aku bahkan mengalami kesulitan untuk bisa dekat saja dengan Gugun. Ia seolah serba buru-buru, tak punya waktu untuk sekedar ngobrol dengan yang lain. Berbulan-bulan hanya bisa memandangi pemuda idamanku itu dari kejauhan. Hampir menyerah, hampir keluar saja dari gym La Luna. Sudah tidak ada semangat. Aku berhenti menarik perhatiannya. Aku berhenti mencari cara agar bisa mengenalnya. Namun sore itu entah apa yang menggerakkan hati si Gugun, karena tiba-tiba ia mendekatiku yang sedang sibuk memegang barbel. "John," katanya dengan nada bertanya. "Loh, dari mana ia tahu namaku?" "Nanti kita pulang bareng ya. Temanku pulang duluan," tambahnya. "Oh, oke," jawabku. Inilah kali pertama aku bisa melihat wajahnya dari dekat. Suaranya ternyata tidak semaco penampilannya. Kemudian dalam sekejap kita menjadi akrab. "Seingatku kamu gak pernah deh bawa teman. Kamu memang sengaja ingin berdua denganku kan?" Pede sekali aku mengucapkan kalimat itu. Aku cuma ingin kejelasan. Sumpah capek berbulan-bulan aku seperti seorang fotografer yang menunggu hewan langka untuk dijepret dengan kameranya. Tapi Gugun si hewan langka ini hanya tersenyum lalu meninggalkan aku begitu saja. Maunya apa sih ini anak? Hari sudah petang ketika aku meninggalkan gym La Luna. Si Gugun sudah menungguku di pintu gerbang. Ketika melihat aku sudah naik motor, ia berlari-lari menghampiriku. Aku cuek, jual mahal sedikit. Dia juga harus tahu rasanya diabaikan. Berada di atas motorku, Gugun langsung memelukku erat. "Mau kamu apa sih bro?" aku bertanya. "Jalan aja dulu sayang, nanti ngobrolnya di rumahmu," jawab Gugun. "Cuma ngobrol tok, emoh aku." Aku terdiam di atas motorku. "Ya enggak lah, tenang sayang, nanti kamu tak kasih," jawab Gugun. Dia memanggilku sayang. Asik? Memang benar, begitu kita berada di ruangan yang terkunci di dalam rumahku,
Aku dihadiahi lontong. Lumayan, tapi Gugun melakukannya seolah terpaksa. Ia tidak benar-benar melakukannya dengan hati. Jadi semuanya terasa seperti makan bakwan tanpa cabai. Kurang asyik. Gugun duduk di kursi minimalis sambil menyalakan rokok, lalu pandangannya kembali kepadaku. Sepertinya yang akan disampaikan adalah hal yang penting. Bosku ingin kamu, katanya. Aku masih bingung. Maksudnya? Aku bertanya. Dia ingin melakukannya denganmu, jelas Gugun. Sejenak aku berpikir, kemudian aku menyadari bahwa yang dilakukan Gugun ternyata hanya sekedar transaksi. Jadi kamu pria berbayar ya? Gugun tersenyum dan mengangguk. Namanya Om Agus. Ketika Gugun menunjukkan fotonya kepadaku, wajah itu tidak begitu asing. Dia beberapa kali terlihat berada di Laluna Game, namun hanya sebentar, kemudian menghilang. Rupanya Gugun sudah lama menjadi pria berbayar dari Om Agus ini, dan sekarang ia tertarik padaku. Berapa uang yang akan aku terima? Tanyaku. Sepertinya makin asik bisa dekat dengan si Gugun ini. Cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu beberapa bulan, jawab Gugun. Ia mengeluarkan asap rokok dari mulutnya. Mulutnya moncong ke depan. Baik, ini pengalaman baru yang wajib dicoba. Atur pertemuan, kataku dengan semangat 45. Kembali aku bertemu Gugun setelah pertemuan di rumahku itu. Aku dan Gugun suatu sore sudah melangkah masuk di sebuah hotel mewah di Semarang. Gugun tampak bersemangat melangkah menuju tempat di mana si bos sudah menunggu. Seolah ia mendapatkan tangkapan ikan besar yang akan membuat bos bahagia. Begitulah memang yang terjadi. Ketika Om Agus melihatku melangkah masuk ke dalam ruangannya yang ber-AC, wajah pria itu tampak sumringah seperti seekor kucing yang melihat ayam goreng utuh. Ia sepertinya sudah siap melahap ayam goreng itu semalaman. Hanya sebentar Gugun berada di dalam ruangan itu, berbicara pelan, sementara aku berada di samping pintu berusaha untuk menangkap suara yang keluar dari mulutnya. Dan begitulah, seperti serah terima, Gugun menyerahkan diriku kepada Om Agus. Selesai. Gugun keluar setelah mendapatkan tepukan pada baunya. Sekarang tinggallah aku dan si bos gemoy saling pandang sebentar sebelum Om Agus menggerakkan tangannya menyuruhku untuk mendekat, dan aku pun mendekat. Kamu mau apa, sayang? Om Agus bertanya. Aku dipanggil sayang. Sebuah pertanyaan yang menjelaskan bahwa ia bisa memberi apa saja asal aku nurut, manut, alias ikut apa yang ia inginkan. Aku duduk di dekatnya di bibir tempat tidur. Uang saja Om, jawabku. Sebuah jawaban yang kuanggap paling apes. Mau menyebut rumah atau mobil takut kemahalan. Jadi cari jawaban yang aman saja. Oh, uang, jawab Om Agus dengan nada bertanya. Dengan senyum yang sinis, ia ingin mengatakan bahwa uang adalah hal yang paling mudah ia dapatkan. Bahkan ketika batuk, ia bisa mengeluarkan uang. Kesini sayang, mendekatlah. Di sini ada yang enak-enak, kata Om Agus. Dan begitulah saudara-saudara selontong setanah air. Om Agus yang sudah berumur 50 tahun dan gemuk itu ternyata masih bisa lincah bak ikan lele. Seumpama aku adalah sebuah es krim, dia sangat tahu bagaimana memakan es krim tersebut. Sangat menikmati setiap gigitan yang ia lakukan. Pelan, sambil terpejam, sambil mengeluarkan suara lirih. Yummy. Keluar dari ruangan pribadi Om Agus, aku melangkah dengan tertatih-tatih. Badan terasa pegal semua.
Om Agus entah obat apa yang ia gunakan untuk menambah stamina. Yang jelas lebih dari 1 jam aku berada di sana hanya untuk dijadikan mainan yang menyenangkan bagi Om Agus. Tentu saja ada perasaan lega setelah keluar dari sana, dan rasa penasaran dengan amplop tebal yang kini sudah berada di dalam tasku. Aku tak sabar ingin segera membukanya. Akhirnya, aku merasa perlu ke toilet untuk menghilangkan rasa penasaranku itu. Gugun benar adanya. Om Agus ini ternyata ATM berjalan. Banyak sekali uang yang aku terima. Lebih banyak dari yang aku bayangkan sebelumnya.